chào các bạn. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Jadi dalam video ini, kelompok kami akan mempresentasikan dan mengangkat tema mengenai how to manage culture difference berdasarkan sumber yang telah diberikan oleh narasumber yang sebelumnya kita telah wawancarai dan berasal dari negara Vietnam. Vietnam adalah salah satu negara yang terletak di benua Asia Tenggara. Dengan ibu kota yang terletak di kota Hanoi, negara ini menganut paham komunis di mana hanya mengakui satu partai seperti Partai Komunis Vietnam, yaitu Communist Party of Vietnam atau disebut CPV. Negara ini dipimpin oleh seorang presiden yang sekaligus merupakan panglima tertinggi militer Vietnam. Lalu pada bagian pemerintahan dikepalai oleh Perdana Menteri. Vietnam ini dinobatkan sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak urutan ke-14 pada tahun 2018 dengan total penduduk yaitu hampir mencapai 100 juta jiwa. Sebagian besar penduduk Vietnam menganut aliran kepercayaan menyembah roh leluhur, di mana dewa-dewa yang mereka percayai berkaitan dengan bidang pertanian seperti matahari, bulan, pegunungan, dan sebagainya, aliran Holy Mothers, dan Taoism. Vietnam sendiri juga telah melakukan berbagai bentuk kerjasama dengan negara Indonesia, yaitu dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan politik. Selanjutnya, pembahasan mengenai profil narasumber kami dan juga alasan beliau tinggal di Indonesia dan durasi beliau tinggal selama di Indonesia. Beliau bernama lengkap On Nguyen atau biasa dipanggil dengan Miss Danila. Miss Danila sendiri merupakan warga kebangsaan Vietnam yang tepatnya tinggal di kota Da Nang, yang juga merupakan tempat kelahirannya, tepatnya pada tanggal 10 September. Beliau berumur 34 tahun yang juga sudah bergelar diploma. Alasan beliau tinggal di Indonesia dalam wawancaranya mengatakan karena pendidikan. Beliau mendapatkan pendidikan di Institut Perhotelan di Kota Bogor. Ia dalam wawancaranya berkata bahwa selama tinggal di Indonesia, kurang lebih durasi beliau tinggal di Indonesia yaitu 3 tahun. Ia juga mengatakan bahwa selama ia tinggal di Indonesia, dia tidak hanya belajar sebagai mahasiswi di salah satu institut tersebut, melainkan ia juga mengajar sebagai guru di salah satu sekolah dan juga sebagai dosen, yaitu yang berfokus mengajar sebagai guru dan dosen bahasa Inggris. Selama di Indonesia, ia juga menemukan pasangan hidupnya yang merupakan ras keturunan Tionghoa, dan juga ia menikah di Indonesia. Dan selama 1 tahun ia menikah di Indonesia, ia kembali ke Vietnam. Dan selama dia di Vietnam, selama setahun sekali, ia akan kembali ke Indonesia untuk sekedar hangout atau bernostalgia selama dia di Indonesia, atau mengunjungi keluarga suami beliau. Beliau juga mengatakan dalam wawancaranya bahwa Indonesia tidak hanya sekedar negara ia berkunjung atau berlibur, melainkan negara yang mempunyai kesan dan juga merupakan negara kedua dan merupakan negara tempat tinggal beliau kedua setelah negara Vietnam, dan ia tidak akan melupakan negara Indonesia. Selanjutnya ada perbedaan pesan komunikasi nonverbal di antara Indonesia dan Vietnam. Nah, karena sama-sama berada di wilayah Asia Tenggara, maka hanya ada sedikit saja perbedaan pesan komunikasi nonverbal antara Indonesia dan Vietnam. Salah satunya yaitu yang pertama, menghindari kontak mata. Jika di Indonesia saat kita tengah berbicara dengan lawan bicara kita diharuskan untuk menatap mata lawan bicara kita kan? Hal ini berbanding terbalik dengan negara Vietnam. Saat tengah berbicara dengan lawan bicara kita diharuskan untuk tidak menatap atau menghindari kontak mata dengan lawan bicara kita. Hal ini menandakan kita tengah menghargai lawan bicara kita. Biasanya dalam hal ini, lawan bicara kita ini merupakan seorang yang lebih tua atau seorang yang memiliki status atau jabatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kita. Dan yang kedua, menunduk. Jika di Indonesia kita memberikan salam dengan cara berjabat tangan atau sambil mengucapkan kata selamat, baik itu selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dan karena di Indonesia ini didominasi oleh penduduk Muslim, maka kalimat pengucapan salamnya juga dapat berupa kata Assalamualaikum.
Namun jika di Vietnam, kita tidak perlu melakukan gerakan berjabat tangan dan dapat digantikan dengan gerakan menunduk sambil mengucapkan kalimat cincau. Seperti yang sudah dipaparkan oleh narasumber kami, Miss Daniela, dalam hasil wawancara kami, Miss Daniela menjelaskan bahwa kata cincau ini memiliki arti yang sama dengan makna atau pengucapan kata salam di Indonesia. Selain itu, Miss Daniela juga mengatakan bahwa imbuhan kata iya memiliki arti penghormatan kepada lawan bicara kita yang lebih tua. Dan yang ketiga, menepuk punggung seseorang. Dalam budaya Vietnam, menepuk punggung seseorang tidak dianjurkan karena terkesan tidak sopan. Baik hal ini dilakukan oleh orang yang usianya seumuran dengan kita maupun orang yang memiliki usia lebih tua daripada kita. Jika di Indonesia kan menepuk punggung seseorang bisa diartikan sebagai tanda keakraban dan bukan suatu permasalahan yang besar. Kami akan membahas mengenai permasalahan komunikasi yang pernah ditemui. Dalam sesi wawancara, Miss Daniela selaku narasumber kami yang berasal dari negara Vietnam pernah berkunjung ke Indonesia, bahkan menetap di Indonesia selama beberapa bulan. Ia menetap di Indonesia bertujuan untuk mengajar di salah satu kampus Indonesia, tepatnya di daerah Bogor, Jawa Barat, di mana seluruh mahasiswanya tidak fasih dalam berbahasa asing atau bahasa Inggris. Oleh sebab itu, Miss Daniela mengalami sedikit kesusahan dalam berinteraksi oleh mahasiswanya. Bukan hanya itu saja, Miss Daniela juga mengalami beberapa permasalahan komunikasi saat berbelanja di supermarket, di mana di Indonesia karyawan masih belum bisa terlalu fasih dalam bahasa Inggris. Oleh sebab itu, Miss Daniela berupaya untuk berusaha sekali untuk bisa berbahasa Indonesia. Nah, Miss Daniela belajar dengan otodidak, dengan melalui buku-buku, melalui tayangan di YouTube, bahkan melalui dengan tayangan di televisi, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan yang ada di antara budaya Indonesia dengan budaya Vietnam. Indonesia dan Vietnam memang sama-sama tergabung dalam keanggotaan ASEAN. Namun di antara keduanya masih terdapat beberapa perbedaan antar budaya. Seperti yang telah dialami Miss Daniela sendiri ketika ia tinggal di Indonesia, ia menyadari terdapat perbedaan budaya yang menonjol di antara budaya Vietnam dan budaya di Indonesia. Yang pertama yaitu budaya dalam berpakaian. Jika di Vietnam, Miss Daniela bebas memakai pakaian apapun, mulai dari rok mini, dress, atau pakaian terbuka lainnya, ia tidak akan mendapat protes karena di sana hal itu merupakan hal yang lumrah. Sedangkan saat dia berada di Indonesia, dia merasa tidak bebas dalam mengekspresikan dirinya dalam berpakaian. Karena di Indonesia sendiri, kita kan lebih mengutamakan kesopanan, dan mayoritas orang Indonesia itu kan pemeluk agama Islam. Jadi kita lebih berpakaian tertutup, sehingga Miss Daniela merasa ia harus menyesuaikan pakaian yang umumnya dipakai oleh orang-orang Indonesia, yaitu pakaian yang tertutup. Kecuali saat dia berada di Bali, ia baru berani untuk berpakaian terbuka seperti ia berada di Vietnam. Yang kedua yaitu budaya makan. Saat Miss Daniela datang ke Indonesia, ia menyadari bahwa di Indonesia itu jenis makanannya sangat banyak dan bervariasi. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara multikultural, jadi banyak ras dan suku di dalamnya. Jadi jenis makanannya pun lebih banyak. Sedangkan di Vietnam itu, kata Miss Daniela, makanan itu sangat simpel, mulai dari makanan berkuah, makanan sayur-sayuran, sejenis seperti itu. Sedangkan di Indonesia juga mayoritas orang Indonesia lebih suka makanan yang digoreng. Kemudian yang ketiga yaitu budaya dalam berlibur. Jika di Indonesia saat hari libur, kita biasanya pergi keluar bersama teman-teman, mungkin hangout atau bertamasya. Sedangkan kalau di Vietnam itu, mereka lebih memilih untuk menghabiskan hari liburnya di rumah bersama sanak saudara dan keluarga besar mereka. Dan yang terakhir yaitu budaya dalam beragama. Di Vietnam sendiri, agama tidak terlalu dianggap penting karena mayoritas penduduk Vietnam tidak memeluk agama apapun. Jadi mereka lebih mengedepankan sisi kemanusiaan dibandingkan agama. Sedangkan di Indonesia, agamanya itu lebih kental dan rata-rata semua dikaitkan kepada agama. Hingga sistem pemerintahan juga kadang-kadang berkaitan dengan agama. Nah, dari perbedaan-perbedaan budaya tersebut tentu saja dapat memicu munculnya konflik antar budaya. Nah, narasumber kami, Miss Daniela, menghadapi konflik tersebut dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan melakukan adaptasi. Karena Miss Daniela merupakan masyarakat culture di mana dia harus menyesuaikan dengan dominan culture yang ada di Indonesia, dia mulai menerapkan
budaya-budaya yang ada di Indonesia, seperti misalnya tata krama di Indonesia, terus cara berpakaian yang tadi disebutkan. Pokoknya dia mencoba untuk beradaptasi di lingkungan ini. Jadi dia harus mengikuti arus dan juga dia harus mengikuti peraturan yang sudah tertera yang ada di Indonesia. Selain mencoba beradaptasi dengan lingkungan, Miss Daniela juga mencoba untuk mempelajari bahasa Indonesia. Hal tersebut ia lakukan agar di kehidupan sehari-hari ia gampang berkomunikasi dengan masyarakat lokal. Kesimpulannya, berdasarkan hasil wawancara kami bersama narasumber kami, Miss Daniela, yang merupakan warga asli Vietnam yang pernah menetap di Indonesia, yaitu beliau tidak terlalu mengalami guncangan perbedaan budaya ketika beliau berada di Indonesia. Hal ini diakibatkan karena beliau memiliki cukup banyak pengalaman dalam beradaptasi. Beliau bahkan dengan cepat memahami dan mengerti tentang perbedaan budaya di antara Vietnam dan Indonesia. Bukan hanya itu saja, fenomena komunikasi yang dialami oleh Miss Daniela menjadi bukti bahwa kita itu harus banget belajar komunikasi lintas budaya agar kita bisa saling berinteraksi, berkomunikasi dengan baik. Dengan perbedaan tersebut janganlah dijadikan penghalang, bahkan dijadikan sebuah patokan kita untuk tidak saling menghina atau kita saling menjatuhkan. Oleh sebab itu perbedaan tersebut harus disatupadukan dan jangan sampai terpecah belah. Oleh sebab itu kita harus saling tetap menghargai dan selalu bersatu. Kan Kan